Terkuak isi chat ancaman terhadap Dea Permata Karisma, 27, selama 3 bulan terakhir sebelum ditemukan tewas tragis di rumahnya. Sebelum ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya, Selasa, 12 Agustus 2025, korban rupanya telah mengalami teror dan ancaman pembunuhan selama 3 bulan terakhir. Ibunda korban, Yuli Ismawati, 55, mengungkapkan bahwa putrinya kerap mendapat pesan ancaman melalui WhatsApp, bahkan rumahnya sering dipantau oleh terduga pelaku. Ancaman itu disebut berkaitan dengan permintaan agar Dea menjauhi seseorang yang pernah ia bantu mendapatkan pekerjaan di sektor pariwisata. Dari chat itu, anak saya disuruh menjauhi teman yang katanya bermasalah. Kalau tidak, dia diancam akan dibunuh. Rumah juga sempat dilempari cat, bahkan pelaku pernah masuk ke dalam, ujar Yuli, menahan tangis. Yuli mengatakan ancaman itu sering membuat dia ketakutan lantaran terduga pelaku sering mengintai rumahnya. Hal itu pula yang membuat sang ibunda menyarankan korban untuk melaporkan ke polisi dan memasang CCTV di rumah. Masalahnya gak tahu tapi dia itu disuruh menjauhin dulu pernah menolong orang untuk bekerja di pariwisata. Nah gak tahu masalahnya apa dari chat itu anak saya disuruh menjauhi padahal sebatas teman, karena dia yang masukin di situ, terang Yuli Ismawati, dilansir dari YouTube Tribun Bekasi. Dea, yang sebelumnya bekerja sebagai HRD di perusahaan swasta, memilih berhenti bekerja atas permintaan suaminya. Namun, teror yang dialami membuatnya takut dan gelisah. Sang ibu bahkan menyarankan melapor ke polisi dan memasang CCTV. Sayangnya, laporan ke aparat disebut tidak mendapat tindak lanjut karena dianggap kurang bukti. Saya suruh lapor polisi, belum ada bukti katanya, tapi chat itu terus ngancam anak saya sampai terakhir dia mengancam rumah dipantau, kalau dia tidak mau menjauhi teman yang katanya, dia bakal dibunuh, bebernya. Sudah lapor Babinsa, sampai ke Polsek Jatiluhur, tapi nggak ada yang datang, kata Yuli sambil menangis. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai sosok ramah. Dia baik, suka bergaul sama semua orang. Saya nggak dengar dia punya masalah dengan siapapun, ungkap Salbiah, tetangga dia melansir dari tribunjabar.com, Selasa, 12 Agustus 2025. Hal senada pun diungkap oleh adik korban, Raffi Karisma, 19. Raffi menyebutkan bahwa dia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Terakhir ketemu hari Sabtu 9 Agustus kemarin, kami sekeluarga main ke rumah sini yang di Jatiluhur, kata Raffi kepada tribunjabar.id, Selasa, 12 Agustus 2025. Ia mengatakan, dia merupakan sosok yang penyayang kepada keluarga. Teteh, Dea, emang baik, kalau ketemu kami adik-adiknya suka nawarin jajan, kata Raffi. Raffi tak menyangka bahwa pertemuan dengan sang kakak pada akhir pekan tersebut menjadi hari terakhir pertemuannya.